Ya, selamat pagi adik-adik semua. Pagi hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan belajar dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan 32. Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai 32. Judulnya tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, mari kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan melalui video berikut yang akan ditampilkan. Ya, kita sama-sama saksikan. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Nah, adik-adik sekalian,
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui video yang kita baca tadi tentang perumpamaan tentang anak yang hilang di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan 32. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh misionaris yang bernama Dwight Lyman Moody, atau biasa disingkat dengan nama D.L. Moody, yang hidup dari tahun 1837 sampai dengan 1899, atau dari abad 18 sampai masuk kepada abad 19. Nah, Dwight Lyman Moody atau D.L. Moody lahir pada 5 Februari 1837 di Northfield, Massachusetts, Amerika, dan meninggal pada 22 Desember 1899. Nah, ayah Moody bernama Edwin J. Moody yang hidup dari tahun 1800 sampai 1841. Ayahnya adalah seorang petani miskin dan seorang tukang batu. Sedangkan ibunya adalah bernama Betsy Moody yang hidup tahun 1805 sampai 1896. Nah, mereka atau kedua ayah dan ibu dari Moody ini memiliki 9 anak termasuk Moody. Ayahnya meninggal ketika Dwight berusia 4 tahun atau lahir 1 bulan setelah kematian ayahnya. Nah, ibu mereka berjuang untuk membesarkan dan mengurusnya bersama dengan 8 saudara kandungnya. Ia tidak seberuntung teman-teman lainnya yang memiliki orang tua lengkap dan harta yang melimpah. Bahkan ia hanya menyelesaikan pendidikan setingkat SD kalau zaman sekarang. Jadi kehidupan Moody adalah kehidupan yang tidak seberuntung orang yang lain, hidup sederhana, bahkan hidup hanya memiliki seorang ibu dan 8 bersaudara. Nah, coba adik-adik bisa membayangkan bagaimana hidup seperti Moody. Mungkin sangat susah dan menderita, kan? Nah, adik-adik, ketika Moody berusia 17 tahun, ia pindah ke Boston untuk bekerja di toko sepatu milik pamannya. Nah, tapi sebelum dia masuk dan bekerja di toko sepatu milik pamannya, ternyata dia sudah melamar untuk bekerja di beberapa tempat. Tetapi ternyata semua itu menolak dia dan dia tidak bisa bekerja di sana. Akhirnya dia diterima menjadi salah satu karyawan di tempat atau di toko sepatu milik pamannya. Nah, salah satu syarat yang diberikan oleh pamannya kepada Moody, jika dia harus bekerja bersama dengan pamannya, maka dia harus beribadah dan ikut kegiatan sekolah minggu maupun kegiatan-kegiatan remaja di gereja kongregasi Gunung Hermon yang diperintahkan oleh pamannya tersebut. Nah, pada bulan April 1855, Moody bertobat menjadi seorang Kristen evangelis. Nah, ketika guru sekolah minggunya yang bernama Edward Kimball berbicara kepadanya, mengunjunginya terus-menerus, dan berbicara bahwa betapa Tuhan sangat mencintainya melebihi segalanya. Tuhan sangat mengasihi Moody. Nah, disitulah Moody disentuh dan dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi utusannya. Nah, pada tahun 1860, Moody akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang penginjil sepenuh waktu, tanpa pernah menempuh pendidikan teologi atau sekolah sebagai seorang pendeta. Nah, Moody ini memiliki sifat yang rendah hati. Dia hidup hemat, kerja keras, memiliki ikatan keluarga yang erat dan sangat baik. Nah, Moody selalu memiliki rasa belas kasihan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang susah. Pada tahun 1871, rumahnya di Chicago yang baru dan aula yayasan Kristen yang dibangunnya
mengalami kebakaran yang membuatnya terguncang. Dia menjadi sedih dan bingung. Namun, kesempatan itulah yang mendorongnya untuk terjun sepenuhnya dalam pelayanan pemberitaan Injil ke Inggris Raya. Bahkan sampai 7 kali. Ke New England, ke Meksiko, Kanada, Amerika Serikat, Eropa, Holy Land, dan lain-lain. Banyak sekali tempat yang dikunjunginya untuk memberitakan Injil Tuhan. Moody juga membantu mendirikan perusahaan percetakan dan mendirikan Institut Alkitab dan juga sekolah-sekolah Kristen. Moody terus mengadakan kebangunan rohani di mana-mana sampai ia meninggal pada 22 Desember 1899 pada usia 62 tahun. Salah satu kutipan Moody yang paling terkenal adalah, iman membuat segalanya menjadi mungkin, cinta membuat segalanya menjadi mudah. Nah, Moody menyerahkan sepatu boot dan sepatu bisnisnya yang menggiurkan itu untuk mengabdikan hidupnya kepada jiwa-jiwa yang dipersembahkannya kepada Kristus. Nah, hari ini kita belajar dari seorang Dwight L. Moody, yaitu seorang biasa yang tidak sekolah tinggi, mungkin hanya lulusan SD kalau zaman sekarang. Tetapi dia dipakai oleh Tuhan untuk mengajar banyak orang, mendirikan sekolah-sekolah. Dia juga tidak sekolah teologi atau sekolah pendeta, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk berkhotbah dan memberitakan Injil Tuhan kepada segala bangsa. Dia memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada orang-orang miskin dan yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Moody membawa banyak orang yang terhilang kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Nah, hari ini Tuhan Yesus merindukan agar kita semua membawa banyak jiwa-jiwa kepadanya. Nah, siapkan diri kalian sekarang agar dipakai oleh Tuhan Yesus membawa banyak orang-orang yang terhilang datang kepada Tuhan Yesus. Kita akan belajar ayat hafalan bersama-sama adik-adik di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Salam adik-adik semua, pagi hari ini kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh semua kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, Om berdoa supaya setiap firman yang kalian sudah mendengarnya pada pagi hari ini, yakini firman Tuhan itu, pegang dalam hidup kalian, dan firman itulah yang membuat kita menjadi kuat. Firman Tuhan itulah yang membuat kita menjadi sehat dan terus bertumbuh iman kita di dalam Tuhan. Sehingga walaupun kita masih kecil, tapi ketika kita punya iman yang besar, karena iman yang bertumbuh dari firman Tuhan itu, itulah yang membuat kita semakin kuat dan berhasil dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita sama-sama akan berdoa. Kita minta Roh Kudus menanamkan firman Tuhan itu dalam hidup kita untuk kita terus percaya dan setia bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Pagi hari ini kami semua sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati setiap hati kami. Engkau tanamkan benih firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan dengan Roh-Mu yang kudus Engkau meteraikan firman-Mu. Agar kami semua, walaupun kami masih kecil, tapi kami memiliki iman yang besar. Karena kami percaya firman Tuhan. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang mengajar hari ini. Tuhan berkati mereka semua dan Tuhan berkati kami semua. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sama-sama terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.